warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Agama Gorontalo. Kami akan menjelaskan mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara, karena merekalah yang paling merasakan dampak negatif dari adanya sebuah perceraian. Tahukah Anda, ada perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak? Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak merupakan salah satu komitmen dan prioritas pembaharuan hukum Mahkamah Agung, sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya, pengadilan wajib memberikan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, perihal jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, yang menginstruksikan kepada seluruh pengadilan agama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan, dan memastikan petugas yang tersedia pada PTSP pengadilan memahami hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Tahukah Anda, dalam perkara perceraian, perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan, baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak. Hak-hak yang didapat istri jika terjadi perceraian berdasarkan pasal 1 kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, nafkah idah, nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa idah. Kedua, nafkah mut'ah, merupakan pemberian suami kepada mantan istrinya yang jatuh talak, baik berupa uang ataupun benda lainnya. 3. Maskan atau tempat tinggal dan kiswah atau pakaian yang layak selama menjalani masa idah, atau menurut putusan pengadilan. 4. Mahar yang terhutang. 5. Mahdiah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. 6. Hadanah adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum terlihat fungsi akalnya atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih, namun memilih dipelihara oleh ibunya. Hak anak atas nafkah, berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 105, menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban sang ayah pasca terjadinya perceraian. Seorang anak berhak mendapat nafkah mahdiah anak, adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah kepada anaknya, sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri. Kemudian, biaya hadanah dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadanahnya telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya, atau keluarga lain yang menggantikannya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja hak-hak yang bisa didapat, sekarang, bagaimana sih cara memperoleh hak-hak tersebut? Simak penjelasannya, yuk. Bagi perempuan yang mengajukan perceraian dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara sebagai berikut. 1. Mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan. 2. Jangan lupa mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan dan penghasilan suami dalam persidangan. Sedangkan, bagi perempuan yang diajukan cerai oleh suaminya dalam perkara cerai talak, dapat memperoleh hak-hak dengan cara mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim berkewajiban mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas
1. Penghargaan atas harkat martabat manusia. 2. Non-diskriminasi. 3. Kesetaraan gender. 4. Persamaan di depan hukum. 5. Keadilan. 6. Kemanfaatan. Dan 7. Kepastian hukum. Untuk mendukung terwujudnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Perempuan yang mengajukan gugatan, diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya, dan memastikan data dan informasi yang diperlukan sudah lengkap dalam penyusunan gugatan. Jangan takut, sebagian kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi jangan ragu, negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya, berdasarkan prinsip equality before the law, atau persamaan di muka hukum. Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak, guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang. Untuk itu, yuk perjuangkan hak-hak Anda dan buah hati Anda. Informasi lebih lanjut mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Anda dapat memperolehnya melalui layanan PTSP, website dan sosial media Pengadilan Agama Gorontalo berikut ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.